teman? Ada, Pak. Ada? Siapa yang tidak hadir? Rehan kenapa? Sakit. Oh sakit ya. Coba dulu sebelum memulai pembelajaran, satu orang bikin doa yang biasa ketua kelas kita. Ayo. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk semua. Sudah semangat? Oke, coba dulu sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau kasih satu tepuk dulu. Tepuk 2 jempol namanya. Udah 2 jempol. Jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol. Mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak kita biasanya menyanyikan lagu wajib Nasional. coba satu orang mungkin ini kita Alicia ya, oke Alicia, ayo Alicia. Oke, sebelum kita ke materi hari ini, Bapak mau tanya dulu, ya. Ada yang masih ingat nggak apa pelajaran kita di minggu semalam? Ada yang ingat tidak? Mengenai apa materi kita? Pekerjaan, benar. Pekerjaan. Membuat pensil, apa lagi? Nelayan, ada lagi? Sumber daya alam. Mengenai sumber daya alam. Oke, berarti semua masih ingat ya. Jadi materi kita di hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita di minggu semalam. Pembelajaran kita yang sudah kita pelajari ini berkaitan. Karena kita hari ini belajar pada tema 4, subtema 3, PB. Iya, pembelajaran pertama. Pekerjaan orang tuaku. Bapak mau tanya, orang tuanya semua bekerja tidak? Bekerja. Coba satu-satu. Dari kelompok, dari orang ibu dulu. Satu orang, kasih tahu apa kerjaan orang tuanya gitu. Boleh juga. Pekerjaan orang tuanya sebagai apa? Sebagai apa? Apa? Oh, pedagang. Oke, dari kelompok Jopi. Orang tuanya kerja apa? Mekanik, Pak. Mekanik. Jadi setiap pekerjaan orang tua itu bisa membangun kehidupan ekonomi keluarga, ya kan? Karena apa? Setiap pekerjaan itu memiliki penghasilan berbeda-beda. Ada yang menjual jasa, ya kan? Ada yang menghasilkan barang. Ayo ingat nggak itu mengenai kegiatan apa? Ekonomi. Oke. Coba dulu sebelum kita ke sana, Bapak ada satu gambar. Perhatikan ya. Sebelum kita perhatikan gambarnya. Yo. Pernah lihat nggak gambar atau orang yang digambar yang Bapak buat? Pernah? Nah, pernah lihat ya? Oke, Bapak mau tanya, apa pekerjaan orang dalam buku tersebut? Satu orang, oke, ya benar. Apa? Iya, kerjanya adalah seorang pendongeng. Pernah nggak lihat orang mendongeng? Karena kemarin dari sekolah kita ada 2 orang yang dipilih kabupaten sebagai perwakilan kecamatan untuk mendongeng nanti di tingkat provinsi. Ada Jopin kemarin sama siapa satu lagi Jopin kawannya? Akila. Mereka kemarin belajar di Taman Literasi Kabupaten Deli Serdang mendongeng, ya kan? Kemudian coba dulu di situ ada pertanyaan kedua.
terkait gambar. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang atau jasa katanya. Ayo. Jasa, Pak. Menghasilkan apa? Jasa, Pak. Menghasilkan Jasa. jasa. Jadi terkait ke sana, perhatikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, iya. Bisa dibaca? Ya. Coba untuk yang pertama dulu dari kelompoknya Yugo. Siapa saja boleh yang baca. Peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur serta tokoh konflik dan lain-lain dengan Dan oke, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur cerita. Nah, ini terkait pembelajaran kita ya kan? Oke. Sebelum sana, Bapak mau ada video yang mau Bapak tayangkan. Oke. Perhatikan ya, ada video dongeng yang mau Bapak tampilkan. Oke, perhatikan video mengenai dongeng tupai dan ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, kalian bisa menuliskan unsur-unsur prinsip yang ada dalam dongeng. Selanjutnya, bisa mengungkapkan pendapat kalian setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus. Untuk lebih jelasnya, simak pada video berikut. Terus, gimana kamu? Kok aku di sini? Kamu sedang apa? Kamu sakit ya? Ada pertanyaan Bapak. Sudah? Udah lihat tayangan video Bapak mau tanya, mengapa di sekarang ini atau di zaman kita ini boleh dibilang zaman now ya? Ya kan? Atau yang marah dengan kata-kata zaman now, sedikit orang yang ingin menjadi pendongeng. Ayo, kenapa? Iya, kenapa gitu? upahnya sedikit, Pak. Oh iya, karena katanya upahnya mungkin gajinya atau tanda jasa balas jasanya sedikit. Iya, kenapa? Kenapa? Oh iya, mungkin katanya tempat lowongan pekerjaannya mungkin sudah sulit ya. Oke. Oh iya, karena apa? Di sekarang ini perkembangan teknologi sudah pesat. Bapak bagi dulu ke dalam kelompoknya ya. Kemarin kelompok Andre siapa? Kelompok Dadia mana? Kelompok Dadia. Perhatikan, tadi sudah ada tayangan video, coba. Di situ dari mana cerita dongeng tadi berasal? Ayo. Kalimantan. Dari Kalimantan, ya kan? Kemudian apa yang dapat kita tiru dari dongeng tersebut? Coba dulu. Nah, dari dongeng tadi. Tadi mengenai dongeng siapa tokoh yang ada dalam dongeng tadi katanya? Tupai dan ikan gabus. Ada tupai dan ikan gabus. Bapak mau tanya, ini semua boleh menjawab ya. Apa yang bisa kita tiru dari persahabatan tupai dan ikan gabus tadi? Mau menaruhkan kalau belum Bapak bagikan dulu ya. Untuk LKPD-nya nah ini boleh satu orang bantu Bapak jawabin. Ketua kelasnya bantu ya, bagikan ya. Semangat ya. Oke. Dari kawan boleh bantu Bapak dari kawan. Ini bagikan juga dari kawan. Itu ada tadi kan udah ada bahan ajarnya, di situ ada LKPD. Udah terkait ke sana, apa yang mau dibahas di LKPD di situ ada materi dari malam. Unsur instruksi yang mau kalian cari dari cerita tupai dan ikan gabus tadi, ya kan? Di situ sudah ada. Nah, ada unsur instruksinya. Mana yang belum dipahami nantinya boleh dijelaskan, boleh dipertanyakan dengan Bapak. Unsur instruksi dari dongeng ada di situ ya. Nanti yang tidak paham boleh bertanya, harus aktif, oke?
terkait LKPD-nya udah. Itu LKPD pertama, ya kan? Nanti ada LKPD kedua. LKPD pertama udah bisa dikerjakan dulu LKPD yang pertamanya. Ini ada hubungannya dengan LKPD yang kedua nanti. Dan pendongeng itu biasanya pernah lihat wayang kulit ya? Nah, ya kan? Biasanya ada peralatan-peralatan yang digunakan saat mendongeng. Ada peralatan. Bapak mau tanya ini, dari mana biasanya pendongeng itu mendapatkan wayang kulitnya? Ayo, Pipin. Dari pengrajin kayu, Pak. Dari pengrajin kan? Dari pengrajin kayu, benar. Jadi bahan dasar untuk membuat wayang kulit tadi, pengrajin kayu tadi mendapatkan bahan-bahannya. Yang pertama pasti dari hutan dulu ya kan, awal mulanya dia dari Kayu. tukang kayu itu terpaksa menebang pohon ya kan. Perhatikan coba, ada yang mau Bapak tunjukkan. Baik, ini terkait nanti LKPD yang kedua. Nah, perhatikan, ada video singkat nih. Nah, itu awal mula hutannya. Hutannya lihat, banyak pohon yang tumbuh. Dari video singkat tadi, ya kan, sudah lihat bagaimana ada namanya penebangan hutan secara liar, perburuan hewan secara liar. Padahal tadi termasuk hewan-hewan langka. Bapak mau tanya, apa yang terjadi apabila, ayo, hutan tadi terus ditebangin? Pak, hutan menjadi gundul, Pak. Hutan menjadi gundul, sudah pasti. LKPD yang kedua udah diperhatikan semua? Ya. Di situ sudah ada cara mengerjakannya. Sudah? Boleh dikerjakan? Boleh dikerjakan secara berkelompok. Ayo, ini tadi terkait LKPD yang kedua. Ayo, boleh dilanjutkan. Untuk kelompok yang kedua persentase itu dari kelompok Melati. Satu orang perwakilan kelompoknya boleh maju. Oke, boleh. Mulai. Ini hasil dari kelompok kami. Judul: Tupai dan Ikan Gabus. Pesan moral: persahabatan tupai dan ikan gabus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Melati. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau ada yang mau bertanya, dari kelompok mana? Kelompok Dahlia. Oke. Pesan moral itu apa? Pesan moral. Oke, dari kelompok Dahlia dulu. Ada yang dari kelompok Melati. Ada pertanyaan dari kelompok Dahlia untuk kelompok Melati, katanya tadi belum jelas mengenai pesan moral. Apa sih pesan moral? Dari semua yang sudah maju kelompoknya yang didiskusikan, ya kan? Jadi tadi yang pertama kita itu sudah lebih paham lagi mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kemarin sih mau Bapak bagikan dulu. Ada informasi. Sekian. Dari yang apa ada hasilnya yang Bapak periksa, ada 4 orang. Semua bagus sih, ya. Jadi semua paham. Ada 4 orang dapat nilai yang terbaik. Yang pertama itu ada si Darmawan. Tepuk tangan untuk Darmawan. Kemudian Dina. Ada yang bisa simpulkan nggak pada kita hari ini apa yang dapat itu? Oke, Pak Jepit. Mengerti bagaimana cara menentukan unsur intriksi dari sebuah cerita. Oke, coba dulu PR-nya. PR sebelum kita
pulang, perhatikan yang mau nanti dikerjakan di rumah. Itu halaman 119. Berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, semuanya boleh pulang. Jangan tinggal peralatannya, hati-hati di jalan.